Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ari Purwadi kali ini bisa menjumpai teman-teman semua di akun YouTube channel milik saya dan ini merupakan video perdana. Saya akan membahas tentang perusahaan perorangan di video saya kali ini. Hari ini saya take video di tanggal 15 April, mohon maaf, 2020. Eh, ya, ini di tengah wabah COVID-19, kita masih bisa berkarya dan saya meniatkan untuk memberikan karya kepada bangsa dan negara, kepada masyarakat melalui video edukasi ini. Jadi, video edukasi, teman-teman bisa menyimak sambil beraktivitas, bisa sambil memasak mungkin atau mungkin menyetir mobil. Silahkan senyamannya teman-teman. Dan kenapa akhirnya saya mengangkat video tentang perusahaan perorangan untuk saya sampaikan ke teman-teman semua? Ini berkaitan dengan profesi saya sebagai seorang pelayanan publik di pemerintah. Saya staf non PNS dan saat ini saya menemukan banyak sekali masyarakat yang datang ke kantor saya dan kemudian mereka masih belum tahu apa itu sebenarnya perusahaan perseorangan. Padahal mereka sebenarnya sedang mengerjakan atau sedang melakukan usaha perusahaan perseorangan seperti itu. Nah, di video ini saya akan bahas komplit, lengkap, insya Allah. Tapi sebelumnya saya minta untuk teman-teman dukung saya melalui subscribe di channel ini. Dan kalau misalnya teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan bisa untuk ada sahabat saya ternyata bisa untuk like kemudian komen juga kalau misalnya punya pertanyaan insya Allah akan saya bahas di next video di video berikutnya dan kalau misalnya ternyata ada sesuatu yang harus direvisi ada kekeliruan silakan teman-teman juga saya undang untuk memperbaiki kekeliruan saya karena tidak ada yang sempurna seperti jargon yang sudah sangat terkenal dari Bunda Dorce. Nah, kita langsung saja nih, teman-teman. Sebenarnya perusahaan perseorangan itu apa sih? Saya sudah merangkum beberapa pengertian ini dari para ahli. Jadi, yang pertama ada Murti Sumarai dan John Supriyanto, teman-teman. Jadi, menurut Murti Sumarai dan John Supriyanto, perusahaan perorangan ini merupakan badan usaha atau perusahaan yang dimiliki dikelola dan dipimpin oleh individu, di mana tanggung jawab atas aktivitas dan resiko perusahaan ditanggung oleh orang tersebut. Ada satu pendapat, saya akan menyuplik aja. Tentu saja di luar sana ada banyak para ahli yang berpendapat tentang perusahaan perseorangan ini. Kemudian yang kedua ada Hatta. Jadi menurut Hatta, perusahaan perseorangan ini merupakan sebuah badan usaha yang didirikan dan dikelola oleh seorang pengusaha. Nah, ini ada satu lagi, menurut Undang-Undang Republik Indonesia, pengertian perusahaan perseorangan menurut Undang-Undang Republik Indonesia ini suatu badan usaha di mana seluruh modalnya dimiliki oleh satu orang dan konsekuensi tanggung jawabnya juga dibebankan kepada orang tersebut. Nah, ini dari beberapa pengertian ini kita dapat menarik kesimpulan. Jadi perusahaan perorangan itu adalah perusahaan yang dijalankan oleh orang, modalnya juga berasal dari hak milik orang tersebut gitu. Uh, Bagaimana dengan perusahaan yang dijalankan oleh keluarga gitu ya. Jadi ada ayah, ada ibu, ada adik, ada kakak juga. Bagaimana dengan perusahaan tersebut? Perusahaan tersebut itu juga merupakan perusahaan perorangan. Selama pengusaha dari perusahaan tersebut belum mendaftarkan perusahaan tersebut menjadi sebuah badan usaha. Jadi mereka harus mendaftarkan, membuat akta pendirian ke notaris. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih dalam lagi terkait dengan pendirian badan usaha ataupun badan hukum di video-video saya berikutnya. Dan untuk hari ini kita akan fokus di perusahaan perseorangan. Muncul pertanyaan lagi juga. Gimana kalau misalnya ada beberapa orang yang dia modalnya dikumpulin jadi satu, kemudian dia mendirikan sebuah usaha gitu kan.
mungkin bagi katakanlah ada Ari, ada Budi, ada Charlie gitu. Dia ngumpulin uang dijadiin satu, kemudian modalnya digunakan untuk usaha. Bagaimana dengan kegiatan usaha yang seperti ini? Mungkin menurut mereka bertiga, ini merupakan perusahaan kelompok gitu ya. Tapi sekali lagi, ketika mereka bertiga belum mempunyai dokumen akta pendirian perusahaan, mereka belum bisa mengklaim diri sebagai perusahaan kelompok atau perusahaan bentuk perusahaan yang lain. Jadi bentuk perusahaan itu banyak banget. Salah satunya perusahaan perseorangan ini. Ada CV, ada PT, ada yayasan, ada firma juga, kemudian ada koperasi. Jadi nanti akan saya ulas satu-satu. Kita akan fokus di bentuk perusahaan perseorangan. Sampai sini sudah cukup jelas ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di rumah sudah ada toko sembako atau toko kelontong atau mungkin toko pakaian, potong rambut, bengkel. Nah, itu ketika teman-teman tidak menuangkan ke dalam sebuah akta pendirian, itu sebagai perusahaan perseorangan, tetap sebagai perusahaan perseorangan dengan satu penanggung jawab. Nah, ketika teman-teman datang ke pemerintah daerah setempat untuk mengurus perizinan ataupun ke kantor pajak, itu juga dihitung sebagai usaha perseorangan. Yang bertanggung jawab cukup satu orang, satu NIK. Kemudian NPWP-nya juga cukup satu orang, pemiliknya ini terhubung dengan KTP-nya ini. Dan dalam perkembangannya tentu saja ketika sebuah perusahaan semakin besar, dia punya banyak klien, punya banyak hal yang harus diurus, tentu saja dia butuh banyak tenaga kerja. Nah, ini perusahaan perseorangan ini dia akhirnya merekrut banyak orang untuk menjadi tenaga kerja di perusahaan tersebut. Nah, apa saja nih kelebihan dan kekurangan ketika teman-teman mendirikan perusahaan perseorangan? Tentu saja setiap aktivitas usaha ada kelebihan dan ada kekurangannya juga. Halo, teman saya, sapa dulu di YouTube channel saya. Ibu cantik sekali. Iya dong. Ya, don't like to subscribe, like, comment. Ya, nah teman-teman kita lanjutkan ke sebelum ke keuntungan dan kekurangan perusahaan perseorangan, ini akan saya kasih paparan sebenarnya apa ciri-ciri dari perusahaan perseorangan itu. Yang pertama, ini proses pendiriannya relatif mudah, begitu juga pembubarannya. Karena perusahaan perseorangan ini teman-teman tidak harus datang ke notaris, tidak harus membuat akta. Jadi ya udah bisa mendirikan kapanpun, bisa membubarkannya juga kapanpun. Kemudian yang kedua, ciri-ciri yang kedua, pemilik perusahaan adalah individu atau keluarga. Tadi, walaupun yang menjalankan ini ada mungkin 2-3 orang anggota keluarga, tapi tetap untuk legalitasnya hanya satu orang aja. Dia yang bertanggung jawab dan menjadi pemimpin dari perusahaan perseorangan tersebut. Secara legal dia yang bertanggung jawab gitu, tapi mungkin yang memimpin di internal keluarga tersebut beda. Nah, seperti itu juga banyak sekali dijumpai. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, tugas dan tanggung jawabnya tidak terbatas. Jadi pemilik perusahaan karena dia juga punya perusahaan sendiri, dia bisa sesuka hati mengatur perusahaan yang dia pimpin tersebut. Dan hal ini kalau saya lihat sebenarnya ini masuknya nanti di kekurangan ya. Ini akan saya sambung di kekurangan. Kemudian permodalan perusahaan perseorangan biasanya tidak terlalu besar dan bisa melibatkan harta pribadi. Oke, kemudian ciri yang berikutnya, keberlangsungan usaha tersebut tergantung pada pemiliknya. Jadi kalau pemiliknya dia etos kerjanya tinggi, pengen menghasilkan uang yang sangat banyak, ya otomatis dia harus fight banget gitu. Kemudian yang ciri-ciri yang berikutnya, sistem atau cara mengelola usahanya itu masih sederhana, jadi nggak ribet. Manajemen yang ada di dalamnya juga tidak terlalu kaku seperti itu kan. Kemudian nilai tambah atau nilai penjualan usahanya
relatif kecil, jadi mengambil untungnya, margin keuntungannya ya masih manusiawi gitu. Kemudian ciri yang berikutnya, ini ciri yang terakhir, perusahaan perseorangan dapat dipindah tangankan sewaktu-waktu. Nah, ciri-ciri itu yang banyak kita jumpai ketika perusahaan dijalankan bentuknya perusahaan perseorangan. Kemudian teman-teman, untuk mendirikan perusahaan perseorangan ini sebenarnya caranya sangat mudah. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mendirikan kelompok atau koperasi atau CV, kan harus ke notaris. Kalau perseorangan tidak. Jadi usaha udah jalan, bahkan teman-teman juga belum memerlukan dokumen-dokumen legalitas, itu sudah bisa dianggap sebagai perusahaan perseorangan, dan memang faktanya demikian gitu. Kemudian untuk pemerintah Republik Indonesia sendiri, ini kita bisa melihat sangat mendukung terhadap adanya perusahaan perseorangan ini, karena dia sangat kuat kemandiriannya, kemudian perekonomian nasional ini bisa sangat terbantu jika di Indonesia banyak banget orang-orang yang berwirausaha. Tentu saja mereka berwirausahanya dari yang kecil gitu kan, dari perusahaan perseorangan ini. Nah, teman-teman sudah menjalankan nih perusahaan perseorangan dengan komoditas yang teman-teman garap, dengan tentu saja memilih komoditas ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekitar, dengan passion teman-teman juga gitu kan. Nah, ini juga akan memengaruhi bagaimana perusahaan teman-teman ini, perusahaan perseorangan teman-teman ini berkembang, atau arah perusahaan teman-teman ini ke depannya. Jadi teman-teman jangan bingung dulu mau bikin perusahaannya bentuknya apa gitu. Mulai dulu aja dengan perusahaan perseorangan, nanti akan ketemu bentuknya harusnya apa gitu. Misalnya nih ya, misalnya dalam menjalankan aktivitas usaha semakin besar, tentu saja teman-teman membutuhkan bantuan permodalan dari perbankan, atau mungkin kerjasama dengan stakeholder lain gitu. Nah, ini yang akan menuntut teman-teman bentuk perusahaannya itu harusnya seperti apa yang sesuai dengan persyaratan mereka. Misalnya teman-teman bikin perumahan sebagai seorang developer atau pengembang. Dalam peraturannya, dia tidak bisa dijalankan dengan perusahaan perseorangan. Jadi, teman-teman kalau mau menjalankan aktivitas usaha developer, ya teman-teman harus bikin PT gitu. Kemudian contoh lain, misalnya teman-teman bergerak di bidang jasa keuangan. Nah, ini teman-teman dari peraturan yang ada, ini nggak boleh kalau perorangan. Jadi harus koperasi atau harus PT, harus berbadan hukum. Nah, kalau contoh lain, misalnya teman-teman ada aktivitas untuk usaha yang dia itu lembaga pendidikan keterampilan ketenaga kerjaan gitu kan, itu juga harus PT. Misalnya lagi sebagai seorang jasa konstruksi, nah itu nggak boleh perorangan juga, jadi harus CV gitu. Nah, dari komoditas teman-teman yang tadinya perusahaan perorangan ini, akhirnya teman-teman menemukan arahnya. Oh, ternyata punya saya kalau mau berkembang harus CV nih, harus PT, atau harus koperasi, atau harus yayasan gitu kan. Untuk bentuk-bentuk perusahaan ini akan saya bahas di lain berikutnya, di episode berikutnya. Mohon doanya biar saya bisa terus berkarya. Tapi yang jelas pemilihan komoditas teman-teman dalam menjalankan bisnis perorangan ini akan menentukan bagaimana ke depan arahnya harus seperti apa gitu. Saya lanjutkan lagi. Tadi ya, pemerintah Republik Indonesia memang sangat mendukung adanya perusahaan perseorangan karena bisa menciptakan kemandirian bangsa dalam bidang perekonomian. Kemudian ada beberapa alasan juga kenapa pemerintah Republik Indonesia mendukung perusahaan perseorangan ini gitu. Dia yang pertama memperbanyak kemampuan produktif dan juga sumber daya manusia. Kemudian dia mengembangkan perusahaan kecil yang bisa melibatkan sejumlah besar sumber daya alam dan juga sumber daya manusia pastinya. Menciptakan lapangan pekerjaan baru, kemudian pemerataan distribusi juga gitu kan. Nah, ke alasan yang berikutnya, dalam jangka pendek dapat memberikan solusi dari masalah pembagian pendapatan dan masalah pengangguran, menciptakan lapangan kerja tadi. Kemudian ada lagi
meningkatkan kecepatan perubahan struktur ekonomi di seluruh daerah, dan juga penyebaran aktivitas ekonomi secara geografi. Oke, jadi untuk teman-teman yang sudah menjalankan aktivitas perusahaan perseorangan, good, itu harus dilanjutkan. Dan uh, mungkin kalau misalnya butuh tambahan dokumen legal, ya harus datang ke kantor DPM PTSP kabupaten atau kota setempat untuk mendapatkan legalitas dokumennya, karena manfaatnya banyak gitu. Jadi legalitas dokumen itu yang pasti dia jaminan kepastian hukum, kemudian dia untuk mempermudah akses teman-teman ke lembaga keuangan untuk mendapatkan modal. Kemudian kalau teman-teman ada aktivitas produksi kemudian membutuhkan listrik, nah teman-teman bisa ke PLN gitu, minta untuk mendaftarkan sebagai tarif pengusaha yang itu lebih murah. Di antaranya fungsinya seperti itu untuk legalitas usaha. Nah, keuntungan teman-teman sebagai bisnis perseorangan ini yang pertama, pemilik ini bebas untuk bergerak, dalam arti segala keputusan dan juga kebijakan sepenuhnya secara mutlak ada di tangan pemiliknya, sehingga segala keputusan dapat diambil dengan sangat cepat, dengan sangat mudah, tanpa banyak rapat, tanpa banyak diskusi, yang itu kadang-kadang juga memakan banyak waktu pastinya. Kemudian yang kedua, hanya perusahaan perseorangan yang memungkinkan seluruh keuntungan perusahaannya itu untuk pemiliknya. Kalau bentuknya lain, bentuk perusahaannya lain, ya pasti dibagi sama anggota perusahaan tersebut gitu. Tapi kalau ini perorangan, keuntungannya ya cuma untuk pemiliknya doang gitu. Kemudian yang ketiga, rahasia perusahaan terjamin. Jadi yang tahu ya cuma pemiliknya aja gitu. Orang lain nggak tahu mungkin karyawan tahu gitu kan, tapi itu menjadi bagian dari rahasia perusahaan yang sifatnya lebih lebih rapat lah gitu ditutupinya gitu. Kemudian perusahaan perseorangan memiliki sistem organisasi perusahaan yang sederhana dan tidak terlalu kompleks seperti badan usaha yang lain, seperti bentuk-bentuk macam perusahaan yang lain gitu. Jadi dia manajemennya juga sederhana gitu kan. Nah, kemudian yang kelima, dalam badan usaha perseorangan tidak memiliki banyak aturan yang mengikat gitu. Jadi lebih fleksibel gitu kan. Teman-teman bisa mengatur waktunya sesuai dengan teman-teman inginkan gitu. Nggak terpaku jam 7 sampai jam 4 atau jam-jam yang lebih mengikat gitu kan, enggak. Kemudian yang keenam, umumnya membangun badan usaha perorangan justru lebih mudah mendapatkan bantuan dana. Bantuan dana ini misalnya teman-teman ke perbankan ada kredit usaha rakyat gitu kan, itu teman-teman lebih mudah gitu, karena perbankan sekarang juga dituntut untuk menyalurkan kredit usaha rakyat untuk pengusaha-pengusaha perorangan gitu, walaupun nilai gunanya untuk tahun 2020 ini setahu saya maksimal 25 juta rupiah. Nah, itu beberapa keuntungan-keuntungan kalau teman-teman menjalankan perusahaan perorangan. Ada keuntungan, pasti juga ada kekurangan, ya kan? Nah, kekurangan ketika teman-teman menjadi bisnismen dengan perusahaan perorangan, ini yang pertama, dapat kita tarik kesimpulan, teman-teman, tanggung jawab secara penuh berada pada pemilik usaha. Jadi, berkembangnya perusahaan tersebut itu benar-benar bergantung dengan bagaimana owner dari perusahaan itu menjalankan aktivitas usahanya gitu. Kemudian sumber keuangannya terbatas, jadi ini sangat memengaruhi kalau teman-teman tiba-tiba ada pesanan yang sangat banyak, atau mungkin ada kerjasama dengan orang lain yang itu menuntut banyak sumber daya manusia. Nah, otomatis kan dia butuh modal yang banyak. Nah, ini akan memiliki banyak kendala. Nah, salah satu caranya misalnya teman-teman buka catering. Nah, itu harus diikat dengan DP gitu ya. Ada uang muka dulu nih. Pesennya 1.000, ya ada uang muka dulu dong. Jangan sampai nasi boxnya udah dibikin, tahu-tahu batalin gitu kan, teman-teman yang rugi. Nah, kemudian yang ketiga, kemampuan perusahaan untuk bertahan ini tidak terjamin. Itu kelemahannya. Kenapa? Yaitu tadi, pure 100% yang pegang kontrol perusahaan perseorangan adalah pengusahanya. Jadi pengusahanya harus benar-benar punya komitmen yang besar untuk menjalankan aktivitas usahanya, memberikan waktu sepenuhnya untuk usahanya tersebut. Dia berarti kalau misalnya mau benar-benar perusahaan perorangannya sukses,
nggak bisa disambi dengan bekerja yang lain gitu. Ya mungkin bisa, tapi kebanyakan yang kita temui di lapangan mereka benar-benar fokus 24 jam 7 hari seminggu di perusahaan perseorangan yang dia jalankan. Nah, kemudian kerjasama dengan pihak lain memiliki ruang gerak yang terbatas. Tadi misalnya ada lelang nih untuk pengadaan apa, di persyaratannya dia harus CV gitu. Dia nggak bisa kalau perusahaan perseorangan gitu. Contoh kecilnya seperti itu gitu kan. Kemudian yang berikutnya karyawan yang bekerja di perusahaan perseorangan ini akan sulit untuk berkembang, karirnya stagnan dan kadang-kadang ini yang menjadi perhatian kita bersama juga kadang-kadang diperes gitu kan energinya, tenaganya. Belum ada aturan baku terkait dengan libur, cuti, dan lain sebagainya itu di perusahaan perorangan. Jadi ini benar-benar menjadi kelemahan dari perusahaan perorangan ini ya. Kita harap semoga perusahaan perorangan di luar sana, apalagi yang sudah berkembang, bisa lebih memanusiakan dari karyawannya gitu, tidak terlalu mengeksploitasi dari karyawannya itu sendiri. Nah, karena sifatnya yang fleksibel ini kelemahan yang ketujuh ya. Umumnya perusahaan perseorangan tidak memiliki jam kerja yang baku. Nah, itu yang mohon maaf ini kadang-kadang bisa menjadi bumerang. Perusahaan perseorangan ini akhirnya kolaps di kemudian hari. Kenapa? Kita ambil contoh nih, ada pedagang sayur, karena di daerah saya kan banyak pedagang sayur perorangan gitu kan. Nah, dia usahanya berkembang, tapi apa-apa dibeli gitu. Kol dibeli, cabai dibeli, apalagi kacang-kacangan dibeli, wortel, semuanya dibeli gitu. Akhirnya bahkan pengusahanya sendiri tuh nggak punya waktu untuk istirahat. Bayangin cabai datangnya sore sampai malam, pagi apa. Nah, eh, dia pertama nggak fokus di komoditas yang dia garap, kemudian jam kerjanya karena banyak sekali yang harus dikerjakan, akhirnya jam kerjanya panjang banget, sangat-sangat membuat tubuh mereka capek, kemudian akhirnya mereka kolaps gitu, karena yang bukan hanya karena itu pasti gitu kan, tapi contoh kecilnya seperti itu, paling paling kerasa banget tubuh mereka itu kolaps itu. Jadi kalau misalnya mau berusaha, uh, ini juga masukan ya untuk kita semua, kita harus fokus di komoditas yang tidak terlalu tumpang tindih lah gitu manajemen waktunya. Nah itu teman-teman kekurangan dan juga kelebihan perusahaan perseorangan kalau misalnya teman-teman sekarang sudah menjalankan di rumah. Alhamdulillahirobbilalamin, semoga usahanya makin berkembang, makin jaya, makin makin mensejahterakan semua orang, mensejahterakan keluarga teman-teman sendiri, kemudian juga mensejahterakan karyawannya pastinya. Contohnya banyak banget, tadi di awal sudah saya sampaikan, sebagian besar mungkin kita tinggal di lingkungan yang isinya perusahaan perseorangan gitu kan. Bahkan bapak-bapak petani, bapak-bapak nelayan itu juga bisa dibilang perusahaan perseorangan. Karena ketika mereka datang meminta legalitas, kemudian komoditasnya juga ada. Namanya itu kualifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI, yang di situ kayak kamus gitu, kode-kode, ada kode-kodenya. Dan saya ambil contoh misalnya dia pertanian cabai gitu kan, dia bunyi bakunya budidaya tanaman cabai ya, kurang lebih seperti itu. Saya nggak hafal pastinya gitu kan. Misalnya teman-teman usaha peternakan perorangan juga boleh gitu kan. Kualifikasi baku lapangan usaha Indonesianya bunyinya budidaya ayam ras pedaging. Sebagai contohnya seperti itu gitu. Nah, itu tadi teman-teman pembahasan kita tentang perusahaan perseorangan, dan di next video saya akan menyampaikan bagaimana tata cara mendapatkan izin untuk legalitas perusahaan perseorangan teman-teman. Uh, Banyak yang saya sampaikan, semoga menjadi masukan untuk teman-teman. Ini juga hasil dari saya praktek selama saya bekerja. Banyak banget ternyata masyarakat yang bahkan belum tahu perusahaan perorangan itu apa gitu kan. Dan ketika mereka sudah menjalankan, kadang-kadang mereka kayak benar-benar kekeh gitu. Oh, punya saya bentuknya kelompok karena
banyak orang gitu. Tapi selama mereka belum bikin akta pendirian, ya belum bisa disebut sebagai kelompok, belum bisa mengklaim. Atau mungkin kalau kalau kelompok, fakta di lapangan ada juga surat keputusan gitu. Misalnya surat keputusan dari bupati atau surat keputusan dari kepala desa. Nah, itu bisa dijadiin dasar untuk kelompok itu sendiri gitu kan. Masing-masing ada kelebihan, ada kekurangan. Kalau untuk perusahaan perorangan pure sendiri, uh, teman-teman bisa melihat tadi kelebihannya apa, kekurangannya apa, dan semoga menjadi apa masukan untuk teman-teman ketika sekarang sudah menjalankan usaha. Oh, udah tahu nih arahnya apa, tujuannya apa, gitu kan. Oh, satu lagi mungkin saran saya untuk teman-teman yang sedang menjalankan perusahaan perorangan, ini harus sedia yang namanya stempel. Kenapa? Karena stempel ini ternyata sangat penting untuk klien yang memakai jasa teman-teman untuk kebutuhan SPJ mereka gitu. Misalnya teman-teman punya warung makan nih, kemudian warungnya enak gitu kan, dibuat makan siang nih sama orang dari kantor apa. Mereka membutuhkan stempel gitu. Jadi walaupun perusahaan perseorangan, teman-teman harus ready stempelnya dan juga nota di tempat tinggal teman-teman gitu ya. Yang penting ada stempel, ada nota gitu. Itu teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah bergabung. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberi manfaat untuk teman-teman, untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara. Dan apabila teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk like. Kalau misalnya teman-teman menantikan video-video saya berikutnya pembahasan uh, tentang materi-materi yang lain, dan untuk awal-awal ini saya akan fokus di perusahaan-perusahaan gitu ya. Ini kali ini materinya perusahaan perseorangan. Alhamdulillah sudah saya sampaikan. Kalau misalnya ada kekeliruan, mohon untuk direvisi, mohon untuk dikasih masukan di kolom komentar. Dan kalau teman-teman suka bisa like. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan bisa share di media sosial teman-teman. Karena niat saya membantu teman-teman gitu, memberi pelayanan untuk teman-teman YouTube semua. Jadi kalau misalnya dirasa video ini bermanfaat, silahkan bisa share di media sosial teman-teman, biar banyak orang-orang yang juga mendengarkan atau menyaksikan video ini, sehingga mereka tidak apa sudah tidak ada kebingungan tentang perusahaan perseorangan. Baik teman-teman, terima kasih sekali lagi. Afwan atas segala hilaf. Akhirnya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.